Fakta tersembunyi di balik asuransi kesehatan yang nggak bakal kalian tahu dari agen manapun. Buat kalian yang hari ini datang ke channel ini untuk tahu tentang manfaat dari asuransi kesehatan, fitur-fiturnya apa aja, aku nggak akan bahas di sini. Karena itu sudah dibahas oleh banyak sekali agen di luar sana. Yang akan aku bahas hari ini, itu akan berbeda dari yang dibahas oleh agen-agen pada umumnya tentang asuransi kesehatan. Mungkin buat kalian yang hari ini merasa, dulu kok beli asuransi kesehatan murah ya, dan makin tahun ke tahun kok makin lama makin mahal ya, terjadi repricing, biaya hidup semakin naik, biaya sekolah anak semakin naik, biaya kebutuhan pokok makin naik, sedangkan income itu naiknya nggak seberapa. Lama-lama bisa jatuh miskin kalau kayak gini. Faktanya, premi asuransi kesehatan itu akan selalu naik. Jadi kalau kalian hari ini ketemu dengan agen yang ngomong kalau premi asuransi kesehatan nggak akan naik, kalian harus hati-hati. Ya, karena logikanya seperti ini. Biaya rumah sakit setiap tahun itu selalu naik. Kalian bisa cek datanya. Sedangkan manfaat asuransi kesehatan zaman sekarang itu sudah sesuai tagihan. Jadi, berapapun tagihan dari rumah sakit, asuransi kesehatan harus mengcover. Jadi, bagaimana ceritanya? Premi asuransi kesehatan itu tetap, tapi biaya yang dibayarkan itu setiap tahun selalu naik. Ya, lama-lama perusahaan asuransi bisa bangkrut. Jadi mau nggak mau, mereka harus menaikkan premi asuransi kesehatan. Logika lainnya seperti ini, kalian punya usaha, bahan bakunya tiap tahun selalu naik. Masa sih harga jual kalian nggak naikkan? Kalau harga jual kalian nggak naikkan, lama-lama usaha kalian bisa bangkrut. Dan lama-lama bisa tutup. Ya, logika simpelnya seperti itu. Masalahnya, kalian nggak mendapatkan info ini dari agen kalian. Mungkin ada dari kalian yang baru mendengarkan info ini hari ini. Dan mungkin dulu agen kalian tidak menginfokan hal ini. Ya, it's okay, nggak masalah. Lebih baik kalian tahu hal ini terlambat daripada kalian nggak tahu sampai seterusnya. Fakta kedua yang perlu kalian tahu, yang mungkin pernah aku omongkan juga, asuransi kesehatan itu hanya untuk orang kaya. Kenapa? Karena orang kaya, kalau terjadi kenaikan premi seperti itu, terjadi kenaikan biaya hidup dan lain-lain sebagainya, mereka nggak akan terpengaruh karena income mereka sudah sangat besar. Dan kenaikan income mereka itu sudah nggak sebanding dengan kenaikan premi. Kenaikan income mereka sudah jauh lebih besar. So, solusinya bagaimana buat kalian yang mungkin hari ini sudah terlanjur punya asuransi kesehatan dan terjadi kenaikan premi? Ya, kalian nggak mau nutup asuransinya karena serba salah. Kalau kalian tutup, nanti kalau terjadi resiko, nggak punya proteksi, keuangan bisa hancur, bisa jatuh miskin. Jadi ibarat maju kena, mundur kena. Jadi solusinya bagaimana? Ya, aku punya 3 solusi. Solusi yang pertama, kalian harus meningkatkan income. Mau nggak mau harus meningkatkan income untuk bisa mentolerir kenaikan premi asuransi. Ya, caranya bagaimana? Ya mungkin buat kalian yang hari ini punya usaha, atau kalian yang hari ini kerja ikut orang, menerima gaji tiap bulan, mau nggak mau kalian harus mempelajari skill baru. Atau mungkin kalian sudah punya skill, nah kalian harus monetize. Mungkin kalian yang hobi fotografer, kalian bisa buka jasa fotografi, dan kalian bisa mendapatkan income tambahan di luar income utama kalian, supaya bisa mentolerir kenaikan premi asuransi. Solusi kedua adalah, buat kalian yang mungkin nggak masalah dengan manfaat asuransi diturunkan. Ya, let's say manfaat asuransi kalian saat ini bisa mengcover hingga seluruh dunia. Nah, dan kalian keberatan dengan kenaikan premi yang begitu besar. Nah, kalian bisa ambil opsi untuk menurunkan manfaat asuransinya. Ya, mungkin kalian bisa menurunkan ke manfaat asuransi yang hanya mengcover Indonesia saja. Atau mungkin menurunkan ke manfaat yang hanya mengcover wilayah Asia. Nah, dengan begitu, premi asuransi kalian juga akan lebih murah. Solusi ketiga, mungkin buat kalian yang sudah nggak ada pilihan, mau nggak mau harus nutup asuransinya, karena sudah nggak sebanding dengan income yang kalian dapatkan. Tetapi kalian tetap ingin punya proteksi kesehatan. Nah, solusi ketiga ini kalian bisa tutup asuransi kesehatannya. Dan kalian bisa ambil BPJS, ya, yang biayanya lebih murah dan terjangkau. Nah, 3 solusi tadi menurutku ujung-ujungnya mau nggak mau kalian tetap harus meningkatkan income. Kenapa? Nah, karena ada inflasi, tiap tahun itu yang naik nggak hanya premi asuransi kesehatan. Biaya hidup naik, biaya sekolah anak naik, biaya kebutuhan bahan bakar naik,
biaya makan, minum, dan lain sebagainya semuanya naik. Kalau nggak dibarengi dengan income kalian yang naik, maka lama-kelamaan kalian akan jatuh miskin. Mungkin seperti kalian tahu, belakangan ini banyak berita, kelas menengah akan hilang. Nah, dan itu saat ini dan beberapa tahun ke depan akan semakin nyata. Entah kelas menengah ini akan turun menjadi kalangan miskin, atau akan naik menjadi orang kaya. Itu pilihan kalian. So, itu aja yang aku bisa bahas di video kali ini. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, kalian bisa like, share, dan subscribe. Dan kalau ada request topik lain seputar asuransi, kalian bisa tulis di kolom komentar, nanti aku baca. Thank you, dan see you di next video.